like a symphony of our memories. Oh. Pemasaran merupakan hal yang penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan membangun kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan. Keberhasilan finansial perusahaan seringkali bergantung pada kemampuan pemasaran yang efektif. Pentingnya pemasaran secara luas meluas ke masyarakat secara keseluruhan. Pemasaran telah membantu memperkenalkan dan mendapatkan penerimaan terhadap produk-produk baru yang telah memudahkan atau memperkaya kehidupan masyarakat. Hal ini dapat menginspirasi peningkatan pada produk yang sudah ada seiring dengan inovasi pemasaran untuk meningkatkan posisi mereka di pasar. Apa yang dipasarkan? Pemasar memasarkan 10 jenis entitas utama. Yang pertama ada barang, jasa, acara, pengalaman orang, tempat, organisasi, properti, informasi, dan ide. Mari kita lihat sekilas kategori ini. Yang pertama ada barang. Barang fisik merupakan bagian terbesar dari upaya produksi dan pemasaran di sebagian besar negara. Di setiap tahun, perusahaan-perusahaan AS memasarkan miliaran produk makanan segar, kalengan, kemasan, dan beku, serta jutaan mobil, lemari es, televisi, mesin, dan produk andalan perekonomian modern lainnya. Yang kedua ada jasa. Seiring dengan kemajuan perekonomian, semakin banyak pula aktivitas yang mereka fokuskan pada produksi jasa. Banyak penawaran jasa dan banyak penawaran pasar yang memadukan barang dan jasa seperti makanan cepat saji. Yang ketiga ada acara pemasar. Mempromosikan acara berdasarkan waktu seperti pameran dagang besar, pertunjukan seni, dan hari jadi perusahaan. Yang keempat ada pengalaman. Dengan mengatur beberapa jasa dan barang, perusahaan dapat menciptakan, mementaskan, dan memasarkan pengalaman. Yang kelima ada orang. Artis, musisi, CEO, dokter, pengacara, dan profesional lainnya semuanya mendapatkan bantuan dari pemasaran selebriti. Yang keenam ada tempat. Kota, negara, dan bagian wilayah serta seluruh negara bersaing untuk menarik wisatawan, penduduk, pabrik, dan kantor pusat perusahaan. Yang ketujuh ada properti. Properti adalah hak kepemilikan yang tidak berwujud, baik properti real atau real estate maupun properti finansial. Yang ke-8 ada organisasi. Organisasi berupaya membangun citra yang kuat, disukai dan unik di benak masyarakat. Yang ke-9 ada informasi. Informasi pada dasarnya adalah apa yang diproduksi, dipasarkan dan didistribusikan oleh buku, sekolah dan universitas dengan harga tertentu kepada orang tua, siswa dan masyarakat. Yang ke-10 ada ide. Produk dan layanan adalah platform untuk menyampaikan ide atau manfaat. Selanjutnya, siapa yang memasarkan? Pemasar dan prospek. Pemasar adalah seorang yang mencari respon, perhatian pembelian, pungutan suara, sumbang dari pihak lain yang disebut sebagai calon pelanggan. Jika dua pihak berusaha menjual satu kepada pihak lain, kami menyebutnya keduanya sebagai penanda. Para pemasar terampil dalam stimulasi permintaan atas produk mereka. Namun hal tersebut merupakan pandangan terbatas mengenai apa yang mereka lakukan. Sama seperti para profesional produksi dan logistik yang bertanggung jawab atas manajemen pasokan, para pemasar juga bertanggung jawab atas manajemen permintaan. Mereka berusaha mengaruhi tingkat, waktu, dan komposisi permintaan untuk memenuhi tujuan organisasi. Apa sih yang disebut pasar? Pasar secara tradisional adalah tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Para ekonom menggambarkan pasar sebagai kumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas produk
kelas produk tertentu. Pasar pelanggan utama. Pertimbangan pasar pelanggan utama berikut yaitu konsumen, bisnis, global, dan nirlaba. Ada halnya marketplace, market space, dan marketplace bersifat fisik, seperti tempat toko pada Anda belanja, ruang pasar pada bersifat digital, seperti Anda berbelanja di internet. Metamarket adalah hasil dari pemasar yang mengemas suatu sistem dan menjalankan aktivitas produk atau jasa terkait tersebut. Pemasaran melibatkan konsep inti yang harus dipahami untuk memahami fungsi pemasaran. Konsep pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, dan tempat tinggal merupakan contoh kebutuhan. Sementara keinginan dibentuk oleh masyarakat dan permintaan adalah keinginan yang didukung oleh kemampuan membayar. Selanjutnya, konsep pemasaran. Konsep pemasaran melibatkan target pasar, positioning, dan segmentasi. Pemasaran membagi pasar menjadi segmen yang berbeda dan mengidentifikasi kelompok pembeli dengan profil yang berbeda. Mereka kemudian memutuskan segmen mana yang menjadi pasar sasaran mereka. Calvin, Intan, kalian sedang apa? Ini lagi nimpatin ice milk caramel sea salt dari Lautan Nusantara. Kalau kamu lagi ngapain, Intan? Aku lagi baca buku dari Nelson Todd. Nah, di sini tuh ini bisa dilepas, terus bisa ditempelin. Ini ada banyak loh. Cocok ya buat anak-anak ya? Iya. Iya. Saya boleh nyobain minuman kamu nggak? Boleh? Oh boleh. Saya cobain ya. Mana? Enak. Saya boleh ikut gabung ke kalian nggak? Ayo Oh sini, iya. sini. Oke. Ada namanya kapal Caperon. Bocah peron. Iya, iya, iya. Oh, Nah, itu di sini nih ada penjelasannya dari di atas dan di bawah air. Ini tuh kapal apa gitu. keren juga ya. Ini berarti ada pengertian-pengertiannya ya. Iya, nah dari sini tuh bisa dilepas. Cocok terus ya buat ditempelin. anak-anak ya. Nah, kayak No gates to open.